Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Emilia Ulfa. Buat teman-teman yang baru bergabung ya, kenalin, saya Emilia Ulfa. Teman-teman bisa panggil saya Emil atau Emily, boleh. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing ya, Waqiah, surat Al-Waqiah ya, dibaca berapa kali? 41 kali. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Pernah nggak teman-teman ngerasa yang gimana ya, saat itu benar-benar nggak punya uang sama sekali, di dompet cuma hanya tinggal berapa gitu, sedangkan mau pinjam sana nggak apa ya, malu gitu kan, ada perasaan sungkan gitu kan, mau pinjam sini juga malu, mau juga pinjam siapa sudah nggak ada pandangan lagi. Tapi kebutuhan semakin apa ya, banyak gitu kan. Nah ini teman-teman, jika teman-teman dalam kondisi terdesak, sangat-sangat mendesak banget nih, ada amalan yang insya Allah ya, jika Allah ridho, insya Allah pertolongan Allah segera datang gitu, entah dari mana jalannya nggak tahu. Nah ini saya sharing ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Suatu ketika saya pernah ada di posisi yang saat itu ya terdesak banget, kepepet banget gitu, udah power of kepepet gitu ya, bingung mau ngelakuin apa, sedangkan uang di dompet itu tinggal berapa ya, sekitar 10.000 20.000 lah. Dengan saya sedang puasa dan di rumah nggak ada siapa-siapa, lagi pada pergi semuanya, satu keluarga gitu kan. Jadi saya juga mikirkan nanti sorenya malamnya tuh mau buka puasa pakai apa gitu kan. Terus juga kebutuhan banyak gitu kan, harus bayar ini bayar itu, sedangkan uang kemarin sudah baru aja buat bayar kebutuhan ini, buat kebutuhan itu, segala macam gitu kan ya. Nah tinggal sisa uang di dompet tuh sekitar 10.000 20.000, saya lupa. Nah saat itu juga saya ingat ya, ada seseorang ya yang bilang ke saya, jika memang apa tuh butuh banget, kepaksa banget gitu ya, terpepet, coba deh baca Al-Waqiah gitu. Nah ini saya cobain itu baca Al-Waqiah. Saya baca Al-Waqiah berapa kali? 41 kali. 41 kali itu kurang lebih 2 jam, dan bacanya cepet ya, karena emang saya udah terbiasa baca Waqiah ya kan, biasanya habis subuh gitu, kalau nggak habis asar gitu. Tapi ini aku kencengin lagi, saya genjot lagi gitu, karena memang memang butuh banget gitu kan. Dan teman-teman tahu surat Waqiah ini salah satu surat favorit saya ya, karena jadi saya setiap hari mendawamkan surat Al-Waqiah ini, sehingga tanpa sengaja tuh bisa hafal sendiri loh teman-teman, bener ya, nggak niat ngafalin tapi tiba-tiba hafal sendiri. Pernah disemain teman tuh bisa hafal sendiri tuh, tanpa saya yang ngoyo apa yang ngafalin gitu. Nah lanjut lagi ya, kembali lagi saya baca surat Al-Waqiah 41 kali, sekali duduk, jadi nggak boleh disambi dengan apapun, aktivitas apapun. Jika teman-teman sampai aktivitas lain ya, sampai entah itu tadi kan duduk, biasanya kita sambil duduk khusyuk gitu kan ya, bagusnya sih ada kiblat gitu ya, tapi ada mana pun boleh, yang penting sambil duduk, jangan sambil tiduran gitu, jangan disambi dengan apapun. Dan sebelumnya wudhu dulu dalam keadaan kondisi suci ya kan, karena baca Quran gitu ya. Terus baca Al-Waqiah ya kan. Jika teman-teman sampai berdiri atau aktivitas yang lain, nah berarti ya udah gagal, berarti harus ngulang dari awal lagi baca Al-Waqiah, mulai dari mulai dari awal lagi, mulai dihitung dari 1 kali lagi ya. Walaupun teman-teman udah dapat 20 kali tuh atau dapat 30, ya udah berarti gagal, harus diulang lagi sampai itu dari 1 kali dari awal gitu. Nah jadi jangan lelah gitu, jangan sampai bosen atau gimana gitu, emang butuh effort ya kan, butuh perjuangan. Nah
gimana teman-teman mau dapat fadilahnya atau mau dapat capeknya, ya kan? Jadi harus kita lawan betul rasa lelah, capek, ngantuk itu pasti ada ya. Bosen atau gimana gitu, godaan setan itu pasti ada. Nah, tiba-tiba ini teman-teman, setelah saya berhasil baca 41 kali Al-Waqiah, entah serang berapa jam gitu ya. Momen hari itu juga deh, nggak sampai nunggu hari berikutnya gitu. Saya tuh kan bersih-bersih itu kan ya. Di kamar tuh ada pouch ya, macam dompet gitu. Saya kan emang kebiasaan gitu ya, kalau habis belanja dari mall, Alfamart, Indomaret gitu, struknya tuh nggak pernah langsung aku buang ke tempat sampah, pasti aku kumpulin itu di pouch gitu ya, di dompet gitu, dompet khusus yang untuk kertas-kertas gitu kan ya. Ya biasanya aku cek lagi harganya, aku bandingin lagi gitu, kadang aku tulis gitu kan, jadi jadi saya bisa tahu pengeluaran saya tuh berapa gitu. Tujuannya itu aja sih, terus juga biar tahu oh ini harganya naik ya, oh ini turun ya, gitu aja sebenarnya, nggak ada maksud gimana. Tapi itu pos itu udah lama banget, udah bertahun-tahun nggak pernah aku sentuh, karena emang itu posnya itu, dompetnya itu udah rusak resletingnya. Jadi udah pernah aku taruh di mana, lemari di bagian atas tuh sampai yang berdebu gitu, karena nggak pernah aku sentuh, nggak pernah aku apa-apain ya kan, karena sering aku tinggal keluar kota gitu kan ya, aku sering berpergian gitu, nggak pernah. Saya udah itu kan punya pouch yang lain gitu, yang baru gitu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh saya tuh pengen bersihin itu. Nah, pouchnya aku taruh bawah, kemudian tiba-tiba itu kan yang saya taruh di meja. Nah, di meja tuh saya kan naruh itu kan minuman air putih gitu di gelas, kesenggol gitu kan, tumpah. Akhirnya pouch itu ikut basah kan, ya nggak basah kuyup tapi ikut basah gitu. Akhirnya kena yang di dalamnya juga ikutan basah. Akhirnya ya itu saya mau nggak mau saya bersihkan kan, ya udah. Terus kalian saya juga buang itu kan struk-struk yang sudah nggak terpakai itu, karena emang udah lama banget. Dan sampai strukturnya itu loh teman-teman, sampai tulisannya tuh, tintanya tuh hilang, sampai blur gitu, saking lamanya gitu kan, hilang kan ya kalau udah lama gitu. Terus sampai aku lihat-lihat tuh udah pokoknya nggak bisa kebaca, itu udah blur gitu. Nah kadang kan ya juga itu kan, kalau habis ambil uang di ATM kan ada struknya. Nah itu aku suka itu nggak langsung aku buang, aku kumpulin gitu. Terus saya cek gitu kan ya, saya cek, kemudian saya buangin. Nah kaget banget nih teman-teman, tiba-tiba tuh ada amplop. Nah amplop itu isinya uang, Masya Allah banget, ya Allah, bagaikan ya siang bolong tuh disambar petir ya, bagaikan mungkin. Dan isinya tuh amplop itu tadi uang ya, sekitaran 300 atau 250, 50 ribuan, 5 lembar atau 6 lembar gitu, saya agak lupa, emang udah lama ini soalnya nih. Masya Allah banget, alhamdulillah, ya Allah, paman bersyukur banget. Ini kayaknya malaikat deh yang ngirim nih, beneran ini kayak malaikat. Kayaknya saya tuh nggak pernah naruh uang 1% pun, bahkan 1.000 atau 10.000 di dalam pouch itu, nggak pernah kayaknya, sama sekali nggak pernah inget, apalagi sampai 300-250 ya, lumayan itu kan ya. Mungkin buat teman-teman segitu jumlah yang sangat sedikit ya, tapi saat itu bagi saya, karena emang lagi nggak pegang uang ya, lumayan lah buat buka puasa ya kan ya. Buat itu kebutuhan ya kan, untuk beberapa hari lumayan kan ya. Ya emang pernah ada di posisi yang banyak uang terus kadang nggak ada gitu kan, setiap orang pasti ngalamin itu kan ya. Nah saya buka isinya uang itu, kaget banget, Masya Allah, bersyukur banget. Emang Allah tuh emang segalanya ya, maha penolong banget buat hambanya yang apalagi yang terdesak itu kan ya. Ini mungkin pertolongan, ini pasti pertolongannya Allah ya, nggak tahu tiba-tiba kenapa. Nggak mungkin kan Allah naruh uang di situ gitu, pasti ada perantaranya. Nah siapa, mungkin malaikatnya Allah sih saya kira, karena nggak mungkin banget
ada keluarga saya atau ibu saya atau siapapun yang naruh uang di situ gitu loh, karena pos itu yang tahu hanya saya gitu. Dan ibu saya, keluarga saya tuh nggak pernah, jarang banget yang masuk kamar saya gitu, atau siapapun nggak pernah gitu. Dan mereka lagi pada pergi, saya posisinya lagi di rumah sendirian gitu, nggak ada siapa-siapa tuh. Jadi masya Allah banget ya kan, walaupun saat itu ada ya keluarga beda rumah gitulah, ada om yang om saya gitu kan ya, pale saya ya kaya lah. Cuma saya tuh tipe yang apa tuh, malu ya, yang gengsian gitu, karena udah merasa gede minta uang tuh udah malu. Beda kalau mungkin ya dulu waktu kecil gitu ya, masih SD masih SMP itu suka minta uang jajan itu. Tapi kalau sekarang udah gede, udah merasa bisa cari uang sendiri, bisa cari income sendiri, nggak pernah saya minta ke pak ale saya, om saya atau siapapun gitu. Udah ada rasa malu gitu kan, walaupun mereka keluarga saya kaya gitu kan ya. Jadi saya sebisa mungkin berdiri di atas kaki sendiri gitu. Masya Allah banget ya. Itulah pengalaman apa ya, menurut saya yang ajaib banget. Nggak tahu siapa yang naruh uang tiba-tiba di situ, dan amplop itu ya itu nggak ada tulisannya apapun juga. Dan saya meyakini itu pertolongannya dari Allah, mungkin malaikat yang ngasih gitu. Dan alhamdulillah habis itu banyak rezeki yang berdatangan gitu, dan lebih dari apa yang saya minta gitu. Itu mungkin salah satu apa ya, pengalaman pribadi saya ya, saya share ke teman-teman. Dan pernah juga saya di kondisi yang di rantauan gitu, uang tinggal sedikit gitu kan ya, udah buat macam-macam segala macam. Nah tiba-tiba tuh juga dapat transparan pernah dari adik, dari sepupu gitu, yang padahal tuh kayak nggak mungkin banget itu sih teman-teman. Kayaknya ya mungkin nominalnya nggak seberapa ya kan, tapi itu bisa banget ya untuk apa ya, menyambung hidup kita gitu, untuk ya untuk sekedar hidup sehari 2 hari, beberapa hari kan, alhamdulillah kan ya, daripada nggak ada sama sekali, daripada malu-maluin minta pinjem sana sini ya kan, karena nggak ada yang percaya kalau saya pinjem tuh. Bukan karena nggak percaya, pikir saya uangnya banyak gitu ya. Alhamdulillah orang-orang teman-teman ngira saya uangnya banyak, alhamdulillah banget. Gitu sih teman-teman, coba deh teman-teman diamalin, dan semoga apa yang saya sharingkan ini, saya ceritakan ini bermanfaat buat teman-teman. Mungkin teman-teman yang lagi saat ini kondisi sangat kepepet ya kan, butuh pertolongan dari Allah ya kan. Nah cobain amalan ini, didawamin gitu. Dan jangan lupa teman-teman like and subscribe ya, and share juga ke teman-teman yang lain, ke teman-temannya, ke saudaranya, ke kerabatnya, ke siapapun, supaya menjadi pahala yang berjariah ya, amal pahala yang berjariah gitu kan ya. Jadi teman-teman pun jaga pahalanya, apalagi nge-share ini pahalanya double ya, tanpa mengurangi pahala dari teman-teman itu membaca al-waqiah. Coba bayangin aja, satu huruf itu ada 10 kebaikan loh dalam Al-Quran itu. Apalagi teman-teman baca Al-Waqiah sampai 41 kali. Masya Allah banget tuh. Berapa kali itu ada berapa huruf. Dihitung sendiri ya. Itu aja sih teman-teman dari saya. Pesannya tetap semangat ya. Dan jangan lupa teman-teman saat itu juga harus yakin sama Allah. Juga nerapin ilmu lawa ya. Law of attraction itu ya. Nah, kapan-kapan saya bahas tentang lawa gitu ya. Jadi kita berperasa baik sama Allah, pasti dapat pertolongan Allah itu. Nah, mungkin karena keyakinan saya itu, makanya Allah langsung kasih pertolongan seketika itu tanpa ditunda. Insya Allah banget, Masya Allah ya. Terima kasih ya teman-teman. Segitu aja dulu sharing saya kali ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.